Al-Jihad. Mohon bantuannya kepada bapak-bapak yang dekat sama anak-anak. Sekiranya anak-anak ngobrol atau cerita sama temannya, tolong kami dibantu untuk menenangkan anak-anak biar tidak mengganggu jamaah yang lain. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiramin, para alim, para ustaz, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, patut kiranya kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan Islam dan iman, masih diberi kenikmatan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban, yaitu sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Jihad ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, seperti biasa sebelum khatib naik atas mimbar, kami takmir Masjid Al-Jihad melaporkan keuangan Masjid Al-Jihad, yaitu saldo pekan kemarin sejumlah Rp9.020.000, sedangkan amal Jumat tanggal 17 bulan 3 tahun 2023 mendapatkan Rp2.204.000, sehingga total Rp11.224.000, dan dikeluarkan untuk pengeluaran rutin tiap pekan Rp300.000, dan untuk bisyarah imam tarawih selama 7 hari Rp700.000, dan untuk pembelian jam dinding Rp80.000, dan untuk pembelian tabung LPG untuk mabuk lengkap yaitu Rp210.000, sehingga total pengeluaran Rp1.290.000, sehingga saldo akhir sejumlah Rp9.934.000. Alhamdulillah, kami takmir Masjid Al-Jihad mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Semoga amal sedekah panjenengan semuanya diterima oleh Allah SWT dan bermanfaat untuk orang banyak, yaitu untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Untuk itu mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan segera dikabulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadini amin ya salihah bi sabati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Fatihah berikutnya, mari kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin pada siang hari ini dalam keadaan sakit. Wabil khusus bendahara Masjid Al-Jihad, yaitu Bapak Sony, saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan dengan barokah pada hari ini yang sakit-sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kaum muslimin sekitar Masjid Al-Jihad yang masih berat melangkahkan kakinya ke masjid, semoga Allah segera menurunkan hidayahnya sehingga bisa bersama-sama untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Ila hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Fatihah yang terakhir, mari kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, kepada
semua amalnya diterima oleh Allah SWT, dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah selalu melindunginya, Allah selalu memberi kesehatan kepada kedua orang tua kita. Ila hadinya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki puasa di bulan suci Ramadan, hari yang kedua. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami takmir Masjid Al-Jihad mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zuhratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kunta li sahibika yawmal jum'ati ansid wal imam yakhutubu faqad bamat ansitu wasma'u Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahan wahida wa rabban syahida. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa tarham ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa adhimina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Beradanya kita sekarang di bulan suci Ramadan adalah sebuah nikmat, sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga akan kesucian bulan suci Ramadan dengan kita isi hal-hal yang positif, dengan menjaga sholat 5 waktu berjamaah, dengan banyak-banyak sholat malam, sholat witir, menjaga sholat taraweh, suka-suka bersedekah, suka membantu dan peduli kepada fuqara dan masakin, dan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan yang kita jumpai kali ini. Karena dalam sebuah hadis baginda besar Muhammad SAW mengatakan, afdalu a'mali ummati qiraatul Quran. Amalan yang dilakukan hambaku, yang dilakukan umatku yang paling mulia, yang paling afdal, yaitu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan pertama kali di bulan suci Ramadan sebanyak 2 kali. Yang pertama yang kita kenal dengan sebutan Nuzulul Quran, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Dan yang kedua yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Adapun keutamaan bagi seseorang yang membaca Al-Quran, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Wahai umatku, banyak-banyaklah kalian membaca Al-Quran. Bacalah dan pelajari itu Al-Quran, karena Al-Quran telah akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat, memudahkan dirimu untuk selamat dari neraka Allah dan memudahkan dirimu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita jaga kesucian akan bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai bulan suci Ramadan yang kita jumpai ini ternodai dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan hal-hal yang bisa menghapus pahala keutamaan bulan suci Ramadan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, awwaluhu rahmah, awsatuhul maghfirah, akhiruhu itqan minan nar. Bulan suci Ramadan 10 pertama curahan rahmat Allah, 10 kedua yaitu ampunan Allah, 10 ketiga atau terakhir yaitu jaminan terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi pahala-pahala yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau memulihkan bulan suci Ramadan dengan taat dan amal ibadah kepadanya. Adapun ada beberapa hal yang bisa menghapus pahala yang Allah janjikan bagi siapa-siapa yang memuliakan bulan suci Ramadan dengan amal ibadah, tapi pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa dihapus lantaran orang tersebut melakukan beberapa hal. Sebagaimana dalam sebuah hadis baginda besar Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, khamsun yuftirna sha'im. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa seseorang. Ketika seseorang itu berpuasa di siang harinya, harusnya dia mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, jaminan terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran dia melakukan salah satu hal dari 5 perkara ini,
maka pahala tersebut dibakar, dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 hal tersebut? Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang pertama yaitu al-kadibu, yaitu berbohong, berdusta kepada siapapun dan apapun bentuknya, meskipun ke anak kecil. Yang kedua, al-ghibah, rasa-rasaan, membicarakan orang lain meskipun itu benar. Yang ketiga, an-namimah, adu domba, provokator, yang mana menyebabkan satu dengan yang lainnya saling permusuhan, saling caci memaki, atau saling membunuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, wal yaminul ghadibah, sumpah palsu. Sumpah yang palsu dimaksud di sini adalah ketika seseorang itu berbicara mengucapkan dengan kalimat Allah, yaitu wallahi, begini, begini dan begini, atau billahi, begini, begini dan begini. Padahal dia itu berdusta, sudah berdusta, memakai sumpah, pakai kata-kata Allah, wallahi atau billahi, maka itu bisa menghangus pahala seseorang. Yang kelima, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wan-nadru bis-sahwa, memandang dengan pandangan sahwa, memandang dengan pandangan nafsu. Memandang ini bisa terjadi kepada siapapun dan apapun bentuknya. Satu contoh, seorang suami atau seorang istri memandang suaminya atau istrinya dengan pandangan syahwat, maka itu bisa membatalkan pahala puasa, apalagi memandang orang lain yang bukan mahramnya. Lalu kata-kata memandang dengan pandangan syahwat ini bisa membatalkan pahala puasa. Bisa diartikan dengan seseorang melihat sinetron atau melihat video atau melihat film yang mana di situ terbuka aurat sehingga ada hasrat, ada nafsu di dalamnya, maka itu juga bisa membatalkan pahala puasa seseorang. Atau ketika di siang bolong seperti yang kita jumpai pada saat ini, iseng ngupload sebuah foto makanan atau minuman es teler misalnya, sehingga orang tersebut yang memandang, yang melihat itu tergiur, tergoda dengan makanan yang lezat, minuman yang segar, itu juga bisa membatalkan pahala puasa seseorang. Atau dirinya itu mencari informasi tempat makanan yang enak di siang bolong seperti yang kita jumpai pada saat ini, lalu dinikmati, dilihat satu persatu makanan yang enak atau minuman yang nikmat tersebut, sehingga ada rasa di dalam hatinya untuk segera mendatangi tempat tersebut, untuk makan di tempat tersebut. Itu juga bisa membatalkan pahala puasa seseorang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Begitu juga para ulama menambah satu hal, yaitu qaulu zur wal fuhus wal amalu bih. Salah satu amalan puasa seseorang yang dibakar, yang dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya hanya itu apabila seseorang itu qaulu zur, ucapannya itu kotor, meso misalnya. Wal fuhus, ucapan keji, saling caci memaki misalnya. Wal amalu bih, dan berbuat yang tidak pantas untuk diperagakan. Itu hal-hal yang bisa membatalkan pahala seseorang ibadah di bulan puasa yang kita jumpai ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita jaga puasa kita kali ini. Kita jadikan amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan di masa hidup kita. Dan bisa jadi Ramadan yang kita jumpai ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, dan Allah mudahkan langkah kita, gerak-gerik kita untuk ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai selesai dengan lancar dan nikmat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ya masyaallah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir,
Dalam sebuah kitab Irsyadul Ibad, ada seorang laki-laki diceritakan, ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Wa kana la yusalli illa qit'an. Seorang laki-laki yang bernama Muhammad di suatu desa, di suatu perkampungan tersebut, yang bernama Muhammad kebiasaannya dia tidaklah melakukan sholat kecuali jarang. Wa idza dakhala syahr Ramadan, akan tetapi apabila seorang laki-laki yang bernama Muhammad ini berada di bulan suci Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan, atau mau bertemu dengan bulan suci Ramadan, sayyara nafsahu, dirinya berhias diri, wal basu bilibasin fakhirah, memakai pakaian yang mewah, yang baru, yang bersih, wa tatayyab, memakai minyak wangi, wa yusalli, dan dia jaga sholat 5 waktunya, bahkan dia lakukan sholatnya dalam keadaan berjamaah di masjid. Wa yasum, siangnya dia gunakan untuk puasa. Betul-betul ketika dia berada di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan diistimewakan dengan ibadah dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang laki-laki yang bernama Muhammad ini memasuki masjid dan diledek, dihina oleh salah satu jamaah dengan mengatakan, "Ya Muhammad, wahai tetanggaku, engkau kan jarang datang ke masjid, engkau jarang melakukan sholat, tapi aku perhatikan hari demi hari kamu kok semakin tekun ibadah. Kau jaga sholat 5 waktumu, kamu berpuasa, kamu membaca Al-Quran, kamu qiyamul lail, kamu sholat tahajud, kamu sholat witir, kamu sholat tarawih. Betul-betul kamu tuh memuliakan bulan suci Ramadan ini dengan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada gerangan apa? Kok bisa kamu itu berubah 100% seperti ini?" Maka seorang laki-laki yang bernama Muhammad tersebut mengatakan, "Ada syahrul rahmah." Ini adalah bulan rahmat. Ada syahrul taubah. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syahrul maghfirah. Bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yatazawwaja anni bi hurmati. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku lakukan semuanya ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berharap mudah-mudahan Allah memaafkan diriku, Allah mengampuni segala kesalahan yang pernah aku lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Tak lama kemudian seorang laki-laki yang bernama Muhammad tersebut meninggal dunia. Salah satu dari jamaah, salah satu dari warganya bermimpi dan melihat dirinya mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Lalu tetangga tersebut ketika bermimpi bertanya kepada tetangganya yang meninggalnya bernama Muhammad tersebut, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai tetanggaku, wahai kerabatku, wahai temanku, ma fa'alallahu bik?" Ketika engkau berhadapan dengan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perbuat terhadapmu? Maka seorang laki-laki tersebut mengatakan, "Ghafarallahu li." Allah ampuni segala kesalahanku, Allah ampuni segala dosaku. Meskipun aku itu jarang melaksanakan sholat, mungkin sedekahku kurang, atau aku banyak maksiat, tapi karena aku memuliakan bulan suci Ramadan, seluruh dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu li ajli hurmati syahr Ramadan. Allah ampuni aku, Allah memuliakan aku, sebagaimana kau ketahui sekarang aku dimuliakan oleh Allah karena satu amalan yang aku lakukan semasa hidup di dunia. Apa amalan tersebut? Yaitu memuliakan bulan suci Ramadan dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan motivasi bagi kita semuanya. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah demi hidayah kepada kita, taufik demi taufik yang hidayah kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, gerak-gerik kita untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, ibadah puasa kita, salat tarawih kita, dan Al-Qur'an kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akhiri kehidupan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam
وأفضل كلام الله جلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن لمن جهد به وغفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد صلى على النبي القديم ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني فيا أيها الرجل إنه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المستاقون على رؤيته وجماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات ويغفر بالخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر جميع أمورنا أمور الدنيا وأمور الآخرة وسلمنا من أعمال من الدنيا ومن عذاب الآخرة ومن عذاب القبر يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.